Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-adabur rabi'u al-bu'du an mawatinir riyabi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau masuk ke Al-Adabur Rabi'u, yaitu adab yang keempat dari seorang pengajar kepada dirinya. Dan ini merupakan adab yang terakhir yang dibahas di sini. Apa itu? Al-bu'du an mawatinir riyabi. Yaitu menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang meragukan, ya, atau mencurigakan, seperti itu. Jadi hendaknya seorang pengajar itu menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Nanti akan dirinci maksudnya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa minha, dan di antara adab seorang pengajar kepada dirinya, annahu idza tarakhasa fi amrin jaizin. Bahwa jika seorang pengajar itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan dalam suatu perkara yang hukumnya jaiz, ya hukumnya boleh. Artinya hukumnya tidak wajib, ya, dan juga tidak haram, ya perkara yang boleh. Bukan sunnah, bukan suatu yang makruh. Wa khifa an yudhanna khilafuhu. Akan tetapi dikhawatirkan dari perkara yang sebetulnya hukumnya boleh tersebut, itu dikhawatirkan bahwa akan ada orang-orang yang menyelisihi pendapatnya, ya, atau menimbulkan kontroversi. Bahwa mungkin orang yang melihatnya menganggap bahwa kenapa seorang pengajar melakukan hal yang demikian? Maka seorang pengajar ketika melakukan sesuatu yang sebetulnya secara zat itu boleh. Ya, secara zat itu jaiz, boleh. Akan tetapi dikhawatirkan bahwa itu akan menimbulkan kontroversi, an yukhbira ashabahu. Maka hendaknya seorang pengajar itu memberitahu kepada murid-muridnya, ya, atau ya, siapapun. Waman yarahu, dan juga memberitahukan kepada siapapun yang melihat tindakan tersebut. Apa yang diberitahukan? Haqiqata dzalikal fi'li, hakikat dari perbuatan tersebut. Artinya menjelaskan bahwa ya saya melakukan hal ini itu demikian maksudnya. Ya, atau hukumnya demikian. Liyantafi'u, ya, supaya para murid dan juga siapapun yang melihatnya itu dapat mengambil manfaat dari penjelasan tersebut. Ya, manfaat dari sisi keilmuan misalnya. Mungkin tadinya mereka menganggap bahwa itu perkara yang haram. Namun ternyata perkara tersebut adalah perkara yang jaiz, yang boleh. Maka mereka mendapatkan ilmu. Kemudian wali alla ya'thamu bidhannihimus sayyi'i. Dan supaya mereka tidak berdosa, ya, karena prasangka buruk mereka terhadap pengajar. Ya, mungkin karena mereka berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian melihat gurunya, ustadznya itu melakukan hal itu. Nah, di dalam hati itu akan banyak prasangka buruk. Ya, maka prasangka tersebut ya dikhawatirkan akan memberikan dosa kepada mereka.
Maka seorang pengajar yang baik itu harus menutup pintu tersebut. Ya, harus menutup pintu supaya para murid itu tidak berprasangka buruk terhadapnya. Ya hadzal adabur rabi'u min adabil mudarrisi fi nafsihi. Ini adalah adab yang keempat di antara adab seorang guru kepada dirinya sendiri. Wa huwa adabun 'azimun, dan adab ini adalah adab yang sangat agung. Lahu atharun kabirun ala makanatihi fil mujtama'i. Di dalam adab ini itu terkandung pengaruh yang besar terhadap kedudukannya di dalam masyarakat. Kemudian walistifadati min ilmihi wa khuluqihi. Ya, artinya seorang pengajar jika menjaga adab tersebut itu akan terjaga kedudukannya dalam masyarakat. Dan juga tadi walistifadati min ilmihi wa khuluqihi, dan juga memiliki pengaruh yang besar, memiliki pengaruh yang kuat terhadap diambilnya faedah dari pengajar tersebut, dari ilmunya dan juga akhlaknya. Jadi ini adab yang sangat agung. Ala wa huwal bu'du an mawatinir riyabi wa mawaqi'ish syubahi. Ya sungguh atau ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan adab ini itu adalah menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang mencurigakan, yang meragukan, dan juga menjauhkan diri dari posisi syubhat, ya, sesuatu yang samar. Wa min dzalika, dan contoh dari penerapan adab ini itu adalah annal alima idza fa'ala syai'an jaizan fi nafsil amri. Jika seorang ustadz, seorang pengajar, seorang ulama itu mengerjakan sesuatu yang secara zat hukumnya itu perkaranya itu jaiz, boleh. Bukan perkara yang haram atau bahkan makruh. Itu secara zatnya perkara yang boleh. Walakinna dhahirahu yustangkaru. Akan tetapi secara zahirnya, mungkin dalam praktiknya di dalam masyarakat, itu adalah perkara yang dibenci. Ya. Au yatadammanu naqsa muru'atin. Atau perbuatan tersebut itu mengandung muru'ah, ya, atau wibawa yang kurang, ya, kurangnya wibawa, kurangnya perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar. Ya, artinya kedudukannya itu bisa turun. Ya, bisa turun di tengah masyarakat karena perbuatan tersebut. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Maka anna alaihi an yukhbira ashabahu wa man ra'ahu yaf'alu dzalika bi haqiqatil amri. Maka wajib bagi pengajar atau ustadz tersebut untuk mengabarkan kepada murid-muridnya dan juga mengabarkan kepada siapapun yang melihatnya melakukan perkara tersebut, itu mengabarkan hakikat dari perkara tersebut. Wa yubayyinu 'udhrahu wa maqsudahu, dan juga menjelaskan, ya, alasannya dan maksud dari perbuatan tersebut. Ya, ini perkara yang sangat mulia karena menghalangi atau mencegah supaya tidak ada prasangka buruk di hati muridnya atau siapapun yang melihatnya. Ya, perkara yang sederhana, misalnya perkara yang jaiz, ya, namun di masyarakat itu dianggap sesuatu yang dibenci. Ya, contohnya adalah minum sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri. Ya, kita tahu, ya, ulama itu ada yang mengatakan hukumnya jaiz, itu boleh.
Ya, bukan perkara yang makruh, bukan perkara yang haram. Ya, ada ulama yang menghukumi demikian. Maka misalnya seorang ustadz, ya, itu karena suatu kondisi, itu dia harus minum sambil berdiri. Maka kalau murid-muridnya melihatnya atau masyarakat melihatnya, itu secara zahirnya itu perkara yang dibenci. Ada seorang pengajar, ustadz kok minumnya berdiri. Dan mengandung kemungkinan itu wibawanya akan turun, ya berkurang. Karena apa? Wah, seorang ustadz seharusnya duduk minum sambil duduk, ya. Kemudian ternyata dia atau beliau itu minumnya sambil berdiri. Ya, di dalam hati yang melihat tuh ada macam-macam. Ya, macam-macam sangkaan, wah, ustadz kok minumnya berdiri, dan lain sebagainya. Wah, tidak lagi berwibawa. Ya. Maka wajib bagi ustadz tersebut untuk memberitahukan kepada muridnya dan siapapun yang melihatnya hakikat dari perbuatan tersebut. Misalnya minum sambil berdiri. Ya, menjelaskan bahwa ada ulama yang menganggap ini hukumnya boleh. Ya, jaiz. Ya, jadi mereka mendapatkan ilmu dari situ dan juga menghilangkan prasangka dari dalam hati. Atau mungkin yang kontemporer yang sekarang banyak terjadi itu adalah mungkin ada sebagian ustadz ya yang berdakwah menggunakan media sosial secara live, secara langsung. Ya, kajian sambil ditayangkan melalui media sosial. Mungkin Facebook atau Instagram. Kemudian yang sering digunakan itu adalah kamera depan. Kamera depan dari HP. Nah, kamera depan di HP tersebut itu kalau tidak disetting dengan benar, atau memang settingnya itu dicermin ya, mirror. Artinya terbalik antara kanan dan kiri. Yang tertampil antara kanan dan kiri itu terbalik. Nah, di situ ada kemungkinan permasalahan. Ketika ustadz tersebut minum. Ya, ketika ustadz tersebut minum, walaupun ustadz tersebut minumnya dengan tangan kanan, yang tampak itu adalah minum dengan tangan kiri. Ya. Maka yang terlihat oleh murid atau masyarakat, ya ustadz tersebut minum dengan tangan kiri. Padahal hakikatnya sebetulnya minum dengan tangan kanan, tapi karena dicermin, terlihat menggunakan tangan kiri. Maka seorang ustadz yang baik itu harus menghalangi kemungkinan prasangka buruk tersebut. Ya, bisa jadi mungkin menjelaskan bahwa ini saya terlihat minum pakai tangan kiri, itu karena menggunakan kamera depan, mirror. Ya, atau yang lebih baik lagi disetting, ya, di kamera atau di media sosialnya, itu supaya tidak mirror. Ya, jadi kalau minum pakai tangan kanan ya terlihat menggunakan tangan kanan. Yaitu semata-mata karena kasih sayang seorang pengajar kepada muridnya. Supaya tidak ada prasangka buruk dalam hati murid bahwa ustadznya itu melakukan perkara yang terlarang. Wa fi hadzal ikhbari thalathu fawaida. Dan di dalam pengabaran ini, ya pemberitahuan atau penjelasan ini, itu ada paling tidak 3 faidah. Al-ula, faidah yang pertama, li ajali an yantafi'a dzalikal jahilu bima fa'alahu hadzal alimu. Ya, dengan tujuan supaya orang yang tidak tahu, baik itu muridnya atau siapapun yang melihatnya, itu mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah dari apa yang dikerjakan oleh ustadz atau ulama tersebut. Misalnya tadi, minum sambil berdiri. Ya, jadi mungkin yang diketahui oleh murid atau masyarakat itu bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram secara mutlak. Ya, maka ketika ustadz tersebut menjelaskan bahwa ada ulama yang mengatakan itu hukumnya boleh karena demikian misalnya. Ya, karena hadis ini dan lain sebagainya. Maka murid dan juga masyarakat mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh ustadz tersebut.
Atsaniyatu, kemudian faedah yang kedua, li'alla ya'thama man yarahu biwuqu'ihi fi dzannis sayyi'i. Dan supaya siapapun yang melihatnya itu tidak terjatuh ke dalam dosa. Ya, karena apa? Karena telah berprasangka buruk kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada ulama. Ya, maka wajib untuk dijelaskan. Supaya apa? Supaya murid itu tidak berprasangka buruk, masyarakat tidak berprasangka buruk kepada ustadznya. Kemudian ats-tsalitsatu, ini yang juga penting, faedah yang ketiga, li'alla yanfira anhu man yarahu. Ya, supaya siapapun yang melihatnya, melihat perbuatan tersebut, itu tidak lari dari ustadz tersebut, dari pengajar tersebut. Ya, apa akibatnya kalau lari? Ya, wala yastafida min ilmihi bisababi ma ra'ahu. Dan tidak mau lagi mengambil faedah atau mengambil ilmu dari ustadz tersebut karena apa yang dia lihat. Ya, jadi tujuan dakwahnya itu jadi hilang. Karena mad'unya, ya sasaran dakwahnya itu justru lari. Ya misalnya, wah ternyata ustadz tersebut minum sambil berdiri. Ya, saya tidak mau lagi mengambil ilmu darinya. Ya, itu mudarat yang besar. Atau mungkin tadi kalau kasus live Facebook atau Instagram, wah ustadz tersebut ternyata minum dengan tangan kiri. Ya, saya tidak mau lagi mengambil ilmu dari ustadz tersebut. Ini kerugian besar bagi masyarakat atau murid-murid itu sendiri. Maka pintu tersebut harus ditutup. Wa yastadillu ala hadza biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau wa yustadallu ala hadza biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dapat disimpulkan, adab ini dapat disimpulkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rislikuma, ya, pelan-pelanlah jalannya kalian berdua. Innaha Safiyyatu, sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, di mana pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjalan dengan istri beliau, yaitu Safiyyah bintu Khuyai. Kemudian ketika beliau berjalan di malam hari, kemudian berpapasan dengan dua orang Ansor. Kemudian dua orang Ansor tersebut itu mempercepat langkah kakinya. Jadi ketika berpapasan dengan Rasulullah SAW dan istri beliau, itu mereka berdua mempercepat langkah kakinya. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala rislikuma, ya pelan-pelanlah kalian berdua. Innaha Safiyyatu, ya sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah. Lihat betapa Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Ya. Karena apa? Dikhawatirkan dua laki-laki Ansor tersebut akan berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW karena pada malam hari berjalan dengan seorang wanita. Akan tetapi kedua laki-laki tersebut mengatakan ketika diminta berhenti, faqala subhanallahi, maka mereka mengatakan, Maha suci Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maksudnya mengisyaratkan tidak mungkin wahai Rasulullah kami menyangka bahwa engkau berjalan dengan seorang wanita asing. Ya, engkau adalah Rasulullah, tidak mungkin engkau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Namun qala Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dami.
Ya sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Ya, jadi ini betapa Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Ya, untuk menutup kemungkinan prasangka buruk dari kedua lelaki Ansor tersebut itu dijelaskan bahwa ini adalah istriku Safiyah. Fahadha fihi dalilun ala wujubit tahaffudhi amma yuqi'u fi makayidis syaitani. Ya. Fahadha fihi dalilun ala wujubit tahaffudhi amma yuqi'u fi makayidis syaitani. Maka di sini terdapat dalil untuk wajibnya ya menjaga diri atau menjaga dari kondisi yang dapat memungkinkan terjatuhnya seseorang terhadap tipu daya setan. Ya, misalnya kondisi tadi dikhawatirkan dua lelaki Ansor tersebut itu terjatuh dalam tipu daya setan dan menyangka bahwa Rasulullah SAW berjalan dengan laki-laki yang berjalan dengan wanita yang bukan istrinya. Maka dijelaskan ya supaya terjaga dari kemungkinan tersebut. Mengapa? Li'annahu yajri min ibni Adama majrad dami. Karena syaitan itu ya menyusup dalam diri manusia sebagaimana dalam aliran darah. Ya. Jadi karena menyusup setan itu memungkinkan menyusup dalam diri manusia dalam aliran darah, itu harus dijelaskan. Wa annahu yanbaghi lil insani an yabta'ida an mawa'idit tahami. Ya wa annahu yanbaghi lil insani an yabta'ida an mawadhi'it tahami. Dan sesungguhnya ya seorang manusia itu hendaknya menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang buruk. Li'alla yudhanna bihi syai'un. Ya supaya orang itu tidak menyangka yang tidak-tidak kepadanya. Wa huwa bari'un minhu, padahal dia itu ya tidak bersalah ya atau terbebas dari apa yang mereka sangkakan. Wa hadza kama yaqulu banu daqiqinil aidu. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq al-Aid. Muta'akkidun fi haqqil ulama'i, yang menekankan atau menetapkan hak ulama. Wa man yuqtada bihim, dan hak orang-orang siapa saja yang dijadikan sebagai teladan. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu dhannassu'i bihim. Maka tidak boleh bagi para ulama dan juga para ustadz, para orang yang berilmu untuk mengerjakan suatu perbuatan yang dapat berkonsekuensi orang-orang itu akan berprasangka buruk kepadanya. Wa in kana lahum fihi mukhlasun. Ya walaupun mungkin para ulama atau ustadz tersebut dalam perkara tersebut itu memiliki alasan atau jalan keluar. Ya, saya tuh melakukan itu ada alasannya, ya, ada dasarnya. Namun sebaiknya itu dihindari jika dapat mengakibatkan prasangka yang buruk di tengah masyarakat atau di tengah para muridnya. Mengapa? Li'anna dzalika sababun li'adami thiqati bihim. Ya, karena itu dapat menjadi sebab hilangnya kepercayaan para murid kepada guru tersebut. Wa ibtali lintifa'i bi'ilmihim, dan juga membatalkan ya atau menghilangkan keinginan mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu para ulama atau ustadz tersebut.
Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat pada Ihkamul Ahkami. Pada kitab Ihkamul Ahkam, ini buah karya Ibnu Daqiq Al-Aid, rahimahullahu ta'ala, yang merupakan syarah dari Umdatul Ahkam. Al-Mujallada Thalitha pada jilid yang ketiga, Safhata thnataini wa khamsina wa arba'imi'atin ila safhati thalathin wa khamsina wa arba'imi'atin. Dari halaman 452 sampai halaman 453. Dan hadis yang tadi, yang Safiyah, itu rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa fihi aidan, dan di dalam hadis itu juga masyru'iyatu ikhbaril mar'i bima yadfa'u su'adh-dhanni bihi. Jadi dalam hadis yang tadi, yaitu hadis mengenai Safiyah, itu juga terdapat kandungan masyru'iyatu ikhbaril mar'i bima yadfa'u su'adh-dhanni bihi. Disyariatkannya untuk mengabarkan kepada orang lain terhadap apa-apa yang dapat menghindarkan prasangka buruk dengan pengabaran tersebut. Jadi penjelasan apa saja yang dapat menghilangkan prasangka buruk itu disyariatkan untuk dikabarkan. Lau arada lahu fi'lu syai'in musadifatan. Ya, jika secara kebetulan terlihat baginya suatu perbuatan yang kira-kira dapat mengakibatkan prasangka buruk tadi. Wa minal adillati aidan, dan juga di antara dalil dari perbuatan yang mulia ini, yaitu menghindarkan dari kondisi yang meragukan, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma taraka qiyama ramadhana bis sahabati radhiyallahu anhum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dahulu meninggalkan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, bersama sahabat radhiyallahu anhum fil lailatir rabi'ati, pada malam yang keempat. Jadi ini adalah hadis yang masyhur, di mana pada malam pertama, kedua, dan ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat tarawih berjamaah bersama para sahabat. Dan tiap malam itu semakin bertambah jamaahnya. Kemudian pada malam yang keempat, itu masjid sudah penuh. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama mereka radhiyallahu anhum. Kemudian beliau keluar dari rumah itu pada saat salat subuh. Kemudian takallama ba'da salatil fajri biqaulihi. Kemudian beliau mengatakan setelah salat subuh kepada para sahabat dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kemudian amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Sesungguhnya saya bukannya tidak tahu keberadaan kalian tadi malam. Artinya kalian berkumpul di masjid menungguku untuk memimpin salat tarawih berjamaah. Walakinni khasyitu an yufrada alaikum. Akan tetapi saya khawatir nantinya salat tarawih berjamaah tersebut itu akan diwajibkan
atas kalian. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada malam keempat untuk memimpin sholat tarawih. Fahadha fihi annal kabira idza fa'ala syai'an khilafa ma'tadahu atba'uhu. Maka dalam hadis ini itu terdapat kandungan bahwa seorang yang senior, ya baik secara usia maupun keilmuan, itu jika mengerjakan sesuatu yang menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan dari para pengikutnya atau murid-muridnya, annahu yubayyinu lahum udhrahu. Maka hendaknya dia menjelaskan bagi para pengikutnya, muridnya tersebut, alasannya, udhurnya. Wa hukmahu, dan juga hukumnya. Wal hikmata fihi, dan hikmah yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Tata'iban liqulubihim, supaya dapat menjadi obat atau penawar bagi hati mereka. Ya, barangkali tadinya sudah berprasangka demikian, ya, yang buruk. Kalau dijelaskan, maka prasangka tersebut akan hilang. Wa islahan lidzatil baini, dan juga dapat memperbaiki hubungan kekerabatan. Li'alla yadhunnu khilafa hadza. Sehingga ya, para pengikut atau para murid itu tidak menyangka apa yang berlawanan dengan kenyataannya, ya, sehingga perlu dijelaskan. Kemudian wa'an Musa bin A'yana qala, ya, dari Musa bin A'yan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qala al-Auza'i, bahwasanya Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kunna nadhaku wa namzahu. Kami dahulu ya biasa untuk tertawa dan juga bercanda. Falamma sirna yuqtada bina. Maka ketika kami terbiasa melakukan hal tersebut, maka kami itu dijadikan panutan. Artinya para murid, para pengikut itu jadi senang tertawa dan juga bercanda. Padahal itu perkara yang boleh. Namun karena kalau misalnya keterusan, ya sering terus-menerus, maka para murid pun akan mengikuti hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, khasyitu alla yasa'anat tabassumu. Saya khawatir sampai-sampai ya kami tidak lagi dapat bebas untuk tersenyum. Nah, di sini terkandung penjelasan bahwa jarangnya tersenyum itu bukan karena ya pelit senyum, ya akhlak yang buruk dan lain sebagainya, bukan. Namun beliau khawatir bahwa jika terlalu sering bercanda dan tertawa, itu akan ditiru oleh para muridnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Siyaru A'lamin Nubala'i. Ini kitab mengenai biografi, ya, buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad As-Sabi'a pada jilid yang ke-7, Safhat Athnataini wa Thalathina wa Mi'atin, pada halaman 132. Wa nahwuhu fi talbisi iblisa. Dan yang serupa redaksinya dapat dilihat pada Talbis Iblis, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Safhata tis'in wa sab'ina wa mi'atin, pada halaman 179. Kita kembali ke atas.
Kemudian waqala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qad ruwina an Ibrahima ibni Adham. Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Adham. Anna ashabahu kanu yauman yatamazahuna. Bahwa pada suatu hari, itu sahabat-sahabat beliau itu bersenda gurau. Kemudian fadaqqa rajulunil baba. Ya, fadaqqa rajulunil baba. Maka ada seseorang yang kemudian menggedor-gedor atau mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian fa'amarahum bisukuti wassukuni. Kemudian orang tersebut memerintahkan atau meminta mereka untuk diam dan juga tenang. Faqalu lahu, maka para sahabat dari Ibrahim bin Adham itu berkata pada laki-laki tersebut, ta'allamna riya'a, apakah engkau ingin mengajarkan atau menunjukkan riya kepada kami? Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, inni akrahu an yu'sallahu fikum. Ya, sesungguhnya saya tidak suka jika Allah itu dimaksiati karena kalian. Ya, atau saya tidak suka jika kalian bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Nah, apa penjelasannya? Qala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan maksud dari kisah ini. Wa innama khafa qaulal jahlati. Atau jamak dari jahil, jahalati. Ya. Wa innama khafa qaulal jahalati. Sesungguhnya yang dia khawatirkan, laki-laki itu khawatirkan, itu hanyalah ucapan dari orang-orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu. Ya, kalau melihat misalnya tadi Ibrahim bin Adham, sahabat-sahabatnya itu terus bersenda gurau, maka mereka dapat mengatakan, unzuru ila haula'iz zuhadi. Ya, lihatlah orang-orang yang zuhud tersebut. Kaifa yaf'aluna. Ya, apa yang mereka perbuat? Wa dzalika annal awamma la yahtamiluna mithla hadza lil muta'abbidina. Hal itu karena orang-orang yang awam itu tidak mampu berbuat yang demikian, ya, yang dilakukan oleh orang-orang ahli ibadah. Ya, mungkin tidak paham. Ya, tidak paham bahwa yaitu hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Namun orang-orang awam akan melihatnya ya tidak selayaknya ahli ibadah atau ahli zuhud itu banyak bercanda. Maka untuk menutup prasangka tersebut itu tadi diingatkan. Ya, diingatkan untuk tenang dan diam, supaya orang-orang awam itu tidak berprasangka macam-macam. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki, Talbisu Iblisa, ada pada kitab Talbis Iblis, Safhata tis'in wa sab'ina wa mi'atin, pada halaman 179. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.